Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala najhi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan saged bermajelis, saged makempal wonten panggenan menika dalam rangka tafaquh fiddin, dalam rangka mendekatkan diri taqarrub dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ibadah yang mulia nggih menika arupi thalabul ilmi, ngaos ngaji. Ini adalah salah satu ibadah yang tidak semua orang muslim menyadarinya. Ya, ada satu ibadah, padahal ini adalah ibadah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Kanjeng Nabi SAW sampun dawuh, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bahwasanya ngaji, belajar tentang masalah ilmu agama niku fardhatun, wajib ala kulli muslim, atas setiap orang muslim. Maka ngaji, belajar ilmu agama ini adalah salah satu aktivitas ibadah yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Maka kula dan sedanten wonten krentek purun mlebet wonten majelis ilmu niki salah satu hidayah, salah satu kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita syukuri. Karena tidak semua orang diberikan krentek, diberikan keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu. Insyaallah malam hari ini kita akan memulai mengkaji satu kitab, ngaos tunggal kitab, yang mana sebenarnya kitab ini di sebagian tempat cukup masyhur. Ya, kitabnya adalah judulnya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Kitab Minhajul Abidin menika kitab yang menjelaskan tentang bagaimana ketika seorang hamba niku berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus melewati banyak rintangan-rintangan. Maka kitab ini membahas tentang tazkiyatun nafs, membahas tentang bagaimana kita berusaha untuk mengalahkan rintangan-rintangan dalam upaya kita mendekatkan diri dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab Minhajul Abidin menika ditulis oleh seorang ulama alim ingkang sampun tersohor nggih menika Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala, yang nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad. Dados Imam Ghazali niku namine piyambak niku Muhammad, asma bapane Imam Ghazali niku nggih Muhammad,
asmane mbae niku nggih Muhammad. Dados Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali rahimahullah taala beliau lahir wonten daerah Tus. Ya. Tus itu sebuah daerah yang ada di Khurasan. Khurasan ya, sekarang mungkin area sekitar Irak, Iran. Daerah situ. Beliau lahir dalam keluarga yang cinta ilmu. Nggih, seneng ngaos ayahe Imam Ghazali nggih menika Muhammad niki. Itu orang yang sering hadir di pengajian, terutama hadir di pengajian yang bahas fikih kalian bahas nasihat. Ya, bahas fikih kalian bahas nasihat. Nah, suatu ketika bapaknya Imam Ghazali niki ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Ya Allah, berikanlah aku rezeki anak yang mereka itu pakar dalam fikih dan pakar dalam memberikan nasihat." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa ayahnya Imam Ghazali. Beliau nggadah 2 putra. Namanya Muhammad, satunya Ahmad. Ya, namanya Muhammad, yang satunya Ahmad. Nah, Muhammad ini Imam Ghazali. Yang satunya saudaranya Imam Ghazali, namanya Ahmad bin Muhammad bin Muhammad. Yang mana Imam Ghazali setelahnya terkenal sebagai pakar fikih. Salah satu imam dalam masalah fikih wabil khusus dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kalau saudaranya nggih menika Ahmad bin Muhammad niki terkenal sebagai seorang yang bagus dalam berceramah, menyampaikan nasihat kepada manusia. Ala kulli hal Imam Ghazali tumbuh dalam lingkungan yang suka ilmu, seneng ngaji, sejak kecil sudah diajak bapaknya ngaji dan majelis ini, majelis itu dan seterusnya. Sampai akhirnya ternyata Imam Ghazali niki ditinggal wafat oleh ayahnya ketika beliau masih kecil. Ketika beliau masih kecil. Maka akhirnya sebelum wafat, ayahnya ini sudah memberi pesan kepada temannya. Diberi pesan, "Saya punya harta, tolong gunakan harta ini untuk mendidik 2 anakku ini, buat mereka menjadi ahli ilmu." Oke, buat mereka menjadi ahli ilmu. Ya, maka akhirnya orang yang diberi wasiat ini setelah wafatnya ayah dari Imam Ghazali, maka beliau menjalankan, beliau manfaatkan harta yang ditinggalkan, diwariskan kali ayah Imam Ghazali niku damel mendidik untuk biaya pendidikan sampai habis. Terus hartanya itu telas, damel napa? Damel ngajine Imam Ghazali kalih dulur niku. Iya. Tapi ilmu agama yang dipelajari apa ilmu? Ilmu agama. Ya. Setelah habis hartanya, maka teman ayahnya ini mengatakan kepada Imam Ghazali dan saudaranya, "Saya ini adalah orang yang fakir. Saya adalah orang yang miskin. Harta bapakmu sudah habis. Maka saya nggak bisa lagi biayai kamu untuk ngaji. Maka solusi yang bisa saya sampaikan kepadamu, carilah pondok sing gratis." Cari apa? Pondok sing gratis. Di zaman sakmonten ada beberapa tempat ngaji madrasah gitu ya, madaris yang dibangun oleh pemimpin kaum muslimin ketika itu. Kepemimpinnya dikuasai oleh dinasti Seljuk ya. Orang-orang Atrok ya, orang-orang Turk. Maka masuklah akhirnya Imam Ghazali ke salah satu madrasah niki. Ya. Dengan tujuan apa? Karena sudah nggak bisa dia masih kecil, belum bisa cari makan sendiri. Jadi akhirnya dia masuk ke situ tujuannya selain ngaji juga supaya dapat tempat bernaung, terus juga dapat makan. Maka beberapa waktu setelahnya, ketika nanti Imam Ghazali sampun dados ulama besar, maka beliau akhirnya memberikan nasihat. Mengingat-ingat masa itu, beliau menyampaikan, ya, kami dulu mencari ilmu bukan karena Allah. Kami dulu mencari ilmu bukan karena
Allah. Ternyata ilmu itu enggan untuk bertemu kami sampai kami mencarinya karena Allah. Ya, bayangkan Imam Ghazali itu orang yang banyak mengambil pelajaran dari kisah hidupnya sendiri. Dan ini jarang tiang-tiang ingkang saged mendet pelajaran dari peristiwa sehari-hari. Ya. Maka Imam Ghazali ketika merasakan ketika ngaji di pondok itu karena gratis gitu ya. Memang tujuannya Imam Ghazali mesisan oleh mangan. Tapi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kami dulu belajar ilmu agama itu karena bukan selain Allah. Tujuannya tujuan duniawi. Ternyata ilmu itu nggak mau. Sampai kita ikhlas ngaji niku kerantan Allah. Iya. Setelah Imam Ghazali ngaji di tempat itu akhirnya beliau menjadi orang yang sangat-sangat hebat ya di negerinya itu. Kemudian setelahnya Imam Ghazali melanjutkan seperti kebiasaan para ulama ya, calon-calon ulama niku ngajine mboten cukup ten kampunge dewi. Akhirnya beliau pergi ke salah satu kota namanya Naisabur. Ya. Di Naisabur beliau ngaji kepada seorang alim yang besar di zaman itu yaitu Imamul Haramain ya, Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah taala. Ya, Imamul Haramain ketika itu dianggap sebagai seorang alim yang paling tinggi di daerah tersebut, di dinasti tersebut, di negara tersebut. Itu sudah alim yang paling top, tersohor. Maka ngaji ke beliau sampai gurunya niki wafat. Ya, Imamul Haramain. Nah, disebut Imamul Haramain. Haramain itu kan artinya dua tanah haram, dua tanah suci, Mekah Madinah. Karena Imamul Haramain ini dikisahkan ya, beliau sempat beberapa kurun waktu menjadi orang yang berfatwa di Mekah dan Madinah ya. Karena saking alimnya beliau. Akhirnya ya, beliau ngaji di sana, kemudian Imam Haramain memandang Imam Ghazali ini santri sing pinter. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika Imam Haramain masih hidup, beliau sering diberikan kesempatan untuk ngajari yang lain. Terus ketika Imam Haramain misalkan udzur mboten saged ngisi pengawasan, sing ganti muridnya ini menika Imam Ghazali. Diganti kali Imam Ghazali. Bahkan kadang diberikan majelis khusus. Ada belajar dengan Imam Haramain, ada belajar dengan Imam Ghazali. Ya. Sampai akhirnya beliau Imam Haramain wafat, kemudian diganti posisi Imam Haramain itu sebagai pengajar di situ digantikan oleh Imam Ghazali. Sampai keilmuan Imam Ghazali pun terdengar oleh kepala pemerintahan waktu itu, ya. Kemudian akhirnya Imam Ghazali dipanggil ke ibu kota. Ibu kota ketika itu Baghdad. Ya, Baghdad ya ada di Irak. Ya. Dipanggil ke Baghdad, disuruh untuk ngajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Madrasah Nizamiyah Baghdad itu kampus yang paling bergengsi di zamannya sudah. Karena Baghdad itu diantara pusat ilmu dunia ketika itu. Nah, disuruh ngajar di situ. Ya, akhirnya semakin tersohor, beliau terkenal sebagai orang yang ahli ilmu, wabil khusus dalam masalah fikih dan juga masalah usul fikih. Pokoknya beliau sangat terkenal memberikan fatwa dan seterusnya. Sampai ada sebuah peristiwa yang aneh terjadi. Ini peristiwa yang aneh terjadi. Apa peristiwa aneh itu? Di suatu hari, tiba-tiba Imam Ghazali ini terkena penyakit, sehingga dia tidak bisa berbicara. Bayangkan di tengah, misalkan ini alim yang paling tersohor di negara itu, tiba-tiba dia nggak bisa bicara. Sampai seluruh dokter yang ahli di zaman itu didatangkan, mereka mengatakan kita nggak bisa ngobatin, nggak tahu ini penyakit apa. Iya. Sampai akhirnya tidak bisa diobati. Maka akhirnya Imam Ghazali mulailah beliau ini sering nggak hadir di majelis. Karena sudah nggak bisa, untuk ngomong sudah nggak bisa. Maka akhirnya beliau
menyendiri di rumahnya, melakukan uzlah. Ini masih di rumahnya. Ya. Beliau bermuhasabah, melihat kepada hatinya, sudah ikhlas napa mboten, niki bener ta mboten, dan seterusnya. Ya, sampai akhirnya beliau bertobat kepada Allah. Bayangkan, niki status beliau sudah menjadi seorang alim, guru termasyhur di zamannya. Akhirnya beliau bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Kemudian setelah itu beliau memantapkan diri untuk pergi dari Baghdad, melakukan sebuah perjalanan. Ya, melakukan sebuah perjalanan. Maunya itu kabur uzlah supaya nggak dikenal orang lagi, karena beliau sudah sangat terkenal di Baghdad niku. Maka akhirnya beliau pamit kepada pemimpin negara ketika itu, ya, pemimpin negara ketika itu, ya, beliau pamit mau haji. Tapi sebenarnya Imam Ghazali sudah ada rencana. Setelah nanti dia pergi haji, dia nggak akan balik. Tapi beliau mau pergi ke Syam. Beliau mau pergi ke Syam, ke Damaskus. Maka akhirnya diizinkan karena beliau sebagai pengajar madrasah milik negara dan beliau pemimpin madrasah itu, akhirnya beliau pergi haji. Beliau pergi haji, di situ beliau mulai banyak merenung, menyendiri, bertobat kepada Allah, istighfar, bermuhasabah. Ini kemauan dilakukan oleh Imam Ghazali, menangis pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai akhirnya beliau setelah berhaji, beliau di Damaskus di sebuah masjid, tidak ada orang yang tahu bahwanya itu adalah Imam Ghazali. Beliau cuma izin, saya mau tinggal di sini. Maka beliau diizinkan tinggal di satu tempat dekat masjid. Pekerjaan beliau nggih bendino nggih wae adzan, salat. Kemudian setelah itu beliau duduk di tempatnya. Beliau cuma mengisi hari-harinya ibadah, nulis, ibadah, nulis, ibadah, nulis, ngoten mawon. Enggak bertemu manusia, enggak memberikan nasihat, tidak mengajar dan seterusnya. Beliau cuma fokus muhasabah. Ya. Beliau cuma fokus napa? Muhasabah. Nah, sebelum itu beliau sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakitnya sebelum itu. Akhirnya disembuhkan setelah beliau bertobat, tiba-tiba disembuhkan oleh Allah. Nah, itu menjadi tamparan kepada Imam Ghazali. Apakah saya ini sedang melakukan dosa kepada Allah? Kok sampai diparingi penyakit kayak ngoten? Akhirnya itu tadi Imam Ghazali akhirnya apa? Beruzlah, mencari jati diri yang kedua. Padahal Imam Ghazali ini cara guru ngoten wis profesor, wis uripe niku pun nyaman. Tapi beliau masih bertanya-tanya. Kenapa? Karena yang dipelajari ini ilmu agama. Beliau beruzlah ke Damaskus. Beliau tinggal di sana kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Dari seorang alim yang sangat terkenal, ilmunya dicari oleh penjuru dunia, tiba-tiba hilang begitu saja. Sampai dicari-cari sama orang-orang yang ada di Baghdad. Mana Imam Ghazali ini kok gak muncul-muncul? Maka dalam pengembaraan itu beliau menulis banyak kitab-kitab yang cukup terkenal, ya. Ada Al-Munqidh Minadh Dhalal, ya. Kemudian beliau juga menulis Al-Arba'un fil I'tiqad, ya. Dan di antara kitab yang sangat masyhur yang beliau tulis ketika pengembaraan itu, ketika zaman beliau uzlah, adalah Ihya Ulumuddin. Ya. Di situ beliau mulai menyadari bahwanya saya ini banyak salahnya. Dan beliau setelah itu menjelaskan bahwasanya ketika dulu itu, ketika dia ingat-ingat ternyata saya itu belajar ilmu agama ketika di Baghdad itu hanya mencari ketenaran, hanya mencari spotlight. Ini cara basa larisan iki. Hanya mencari urusan-urusan dunia. Padahal ini adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang digandengkan dengan keimanan, bukan untuk mencari semata-mata dunia. Makanya Imam Ghazali sadar, ya. Ala kulli hal, intinya Imam Ghazali setelah berkelana cukup lama, ya, akhirnya beliau pulang, tapi nggak pulang ke Baghdad. Beliau pulang ke rumahnya.
ke Tus, ya, daerah Tus namanya. Beliau pulang ke rumahnya, tapi sempat mampir ke Baghdad, ya, kemudian memberikan nasihat, ya, dan seterusnya. Kemudian setelah itu beliau balik ke rumahnya, akhirnya beliau ngajar di kampungnya sendiri. Ya, ngajar di kampungnya sendiri. Sempat ditawari lagi untuk balik ke madrasah Nidhamiyah di Baghdad, tapi beliau nggak mau. Beliau ingin fokus ngajar di kampungnya saja. Gitu. Karena Baghdad itu di zaman itu terkenal sebagai metropolitan. Jadi kayak cara Indonesia, Jakarta nih Indonesia, Baghdad nih. Nah, beliau nggak mau. Ya, beliau nggak mau pulang ke kampung ngajar orang-orang yang ada di kampungnya. Tapi ya nama beliau tersohor dan luar biasa. Ya. Dan di antara beliau termasuk ulama yang banyak karyanya, banyak karya tulisnya. Ya. Dalam bidang fikih beliau terkenal imam, pemimpin. Dalam bidang usul fikih beliau sudah tidak diragukan lagi. Ya. Dalam bidang tazkiyatun nafs beliau di antara ulama yang menjadi menjadi rujukan dalam masalah tazkiyatun nafs, dalam masalah penyucian jiwa dan seterusnya. Ya. Dalam penyucian jiwa dan seterusnya. Ya. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin, ya, meskipun tidak semua orang, ya, dianjurkan untuk membacanya, tapi itu menjadi rujukan, ya. Tapi ala kulli hal, akhirnya beliau meninggal di kampungnya di Tus tadi. Dan kitab Minhajul Abidin ini, ya, ini adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Ghazali. Karena beliau merasa gini, karena beliau melihat ketika selesai menulis Ihya Ulumuddin, itu kan kitab yang ya tadi kita sampaikan tidak semua orang dianjurkan untuk membacanya. Karena mungkin di dalamnya ada riwayat-riwayat yang yang dihukumi maudhu, ada juga yang dhaif, ya, dan beberapa hal yang semacamnya, dan juga bahasanya cukup cukup tinggi sehingga kadang orang awam pun akan kebingungan, dan kitabnya tebal, tidak cocok untuk orang awam dalam masalah tazkiyatun nafs. Maka beliau memandang ini sepertinya perlu untuk menulis kitab yang bisa dibaca oleh orang awam biasa. Ya. Maka beliau akhirnya menulis kitab terakhir beliau ini, yaitu kitabnya judulnya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, yang isinya adalah tazkiyatun nafs. Jadi di sini isinya adalah nasihat-nasihat yang akan diberikan Al-Imam Ghazali rahimahullah taala kepada kita. Taib. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita insyaallah mulai membahas, kita mulai dari muqaddimah. Di muqaddimah ini beliau memberikan beberapa nasihat yang luar biasa. Taib. Mari kita baca apa yang disampaikan oleh musannif rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Beliau mengawali dengan menulis basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan tujuan untuk meminta, mengharapkan keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala dalam kitab ini. Karena hidup kita itu tidak akan ada maknanya, tidak akan terasa nikmat kalau diputus keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara perkara yang perlu kita cari di dunia ini adalah berkah. Ya, yang paling kita cari di antara perkara yang kita cari di kehidupan dunia ini adalah berkah. Kita hidup itu 2 kali, di dunia dan nanti di akhirat. Ketika hidup di dunia, yang paling kita butuhkan adalah berkah. Ketika kita hidup di akhirat, yang paling kita butuhkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka percuma manusia hidup di dunia tapi dia tidak mendapatkan keberkahan, meskipun hartanya bertumpuk, meskipun dia bisa melakukan semua hal yang bisa dilakukan manusia di dunia, tapi nggak ada keberkahan, maka itu akan terasa kering, akan terasa kurang. Demikian juga di akhirat, yang paling kita butuhkan di akhirat adalah ridho Allah. Ya, ridho Allah. Kita di akhirat tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin kita nggak akan masuk surga. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, ya,
bahwasanya tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan amalnya. Orang bisa masuk surga itu karena rahmat Allah. Dan tidak mungkin Allah merahmati seseorang kalau Allah tidak ridho kepadanya. Ya. Maka di sini beliau memulai dengan basmalah. Dengan harapan apa? Mendapatkan keberkahan dan diberikan keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala dalam kitab ini. Wa bihi nasta'inu, dan kepada Allah kami mohon pertolongan. Ini juga catatan yang penting. Dalam segala hal, kita ini hamba yang lemah. Kita ini adalah makhluk Allah yang lemah. Ya. Kita untuk sekedar menggerakkan anggota tubuh kita saja, kalau bukan dengan bantuan Allah, kita tidak akan mampu. Ya. Maka di sini beliau mengatakan wa bihi nasta'in, dan kepada Allah kami memohon pertolongan, karena sejatinya tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Termasuk juga dalam menulis kitab ini. Maka beliau mengatakan qala alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim. Beliau menyampaikan segala puji bagi Allah yang maha raja, yang maha hikmah, yang maha dermawan dan juga maha mulia, yang maha agung lagi maha penyayang. Maka beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang mulia. Alladzi fatara samawati wal arda bi qudratihi. Yang Allah Subhanahu wa taala fatara samawati wal arda, menciptakan langit dan bumi bi qudratihi, dengan kemampuan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan langit dan bumi. Wa dabbaral amra fid daraini bihikmatihi, dan Allah yang mengatur berbagai macam urusan, semua perkara di dua kampung, kampung dunia dan kampung akhirat. Allah yang mengatur semuanya. Kehidupan kita di dunia tidak ada satu perkara sekecil apapun kecuali Allah yang sudah ngatur. Demikian juga di akhirat. Dan semua yang Allah Subhanahu wa taala atur, maka itu disesuaikan dengan hikmah, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Kemudian beliau memberikan peringatan, mengingatkan kita. Wa ma khalaqal jinna, dan tidaklah Allah menciptakan jin wal insa dan manusia illa li'ibadatihi, kecuali untuk beribadah pada Allah. Jadi tujuan terbesar kita hidup niku napa? Ibadah dumateng Allah Subhanahu. Ini tujuan terbesar. Tujuan terbesar. Semua perkara aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu adalah hal-hal yang melancarkan ibadah. Harusnya itu, idealnya gitu. Semua aktivitas dalam kehidupan kita itu adalah hal yang bisa melancarkan ibadah. Kok kita misalkan aktivitas dunia malah menghalangi ibadah, maka berarti kita masih belum paham kenapa kita ada di dunia. Karena di sini disebutkan wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Ya. Dan beliau menjelaskan, maka ibadah ini ada jalan menuju ibadah, fattariqu ilahi wadihun lil qasidin. Maka jalan menuju Allah itu jelas bagi orang yang memang mau menuju Allah. Wad dalilu alaihi laihun linnadhirin, dan petunjuk arah atas jalan tersebut menuju Allah itu sangat tampak bagi orang yang mau melihat. Bagi orang yang mau melihat. Ya. Ini kondisinya seperti itu sebenarnya. Manusia itu sebenarnya kalau misalkan coba merenung saja, dengan hati yang benar-benar bersih, dengan hati yang benar-benar ingin, ya, ketika dia sadar tujuannya, dia pasti tahu, ya jalan ibadah sudah tahu, jalannya jelas, petunjuk-petunjuknya juga sudah ada. Tapi kata Imam Ghazali, walakinnallaha yudhillu man yasha. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu mensesatkan siapa yang Allah kehendaki. Wa yahdi man yasha, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Wah, ini catatan penting. Karena bisa jadi kok seolah-olah Allah nggak adil, gitu.
Kalau kita lihat misalkan Abu Thalib pamannya Nabi yang sangat-sangat membela Nabi SAW mati-matian. Ya, membela Nabi mati-matian. Tapi ternyata mati dalam kondisi kafir. Ya. Allah tidak memberikan hidayah kepada pamannya Nabi padahal sudah berusaha semacam itu. Ya. Maka beliau beri penjelasan ketika Allah sudah menyesatkan orang atau memberi hidayah kepada orang, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hal yang perlu kita yakini, dan Allah yang lebih tahu bagi orang yang mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Kita hanya mengetahui dari zahir saja. Apakah kita pernah mengetahui hati manusia? Tidak pernah. Apakah kita pernah mengetahui alasan manusia melakukan sesuatu? Tidak tahu. Kita hanya menghukumi secara zahir saja. Suatu ketika para sahabat dalam perang, ada seorang yang ikut jihad, luar biasa. Musuh-musuh takut semua. Dia serbu pasukan musuh sendirian. Ya. Dia gerakkan pedangnya, dia gerakkan tombaknya, dia gunakan tamengnya. Luar biasa, sampai para sahabat yang lain tuh terkagum-kagum. Wis wong iki. Ya. Napa nih cara basa niki sakniki lanangane jagat. Luar biasa, wis gak rodi. Orang-orang sudah mengira, wah iki wis iki wis mlebu swarga, wis wong kok ngene iki mlebu swarga. Nabi SAW mendengar para sahabat semacam itu, kemudian Nabi mengatakan, hadza finnar. Wong iki calon penghuni neraka. Elu. Kaget para sahabat. Lho kanjeng Nabi niki jihad kok ngoten lho. Kok saged mlebet neraka? Padahal jihad itu kan kata Nabi SAW dirwatu sanamil Islam, puncaknya Islam itu jihad. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan bahwasanya tidak ada yang menghalangi ya orang yang mati syahid antara dia dengan surga kecuali hutang, masalah hutang. Selain hutang sudah utang nggak ada, otomatis dia masuk surga. Kok sakit melebet neraka hanya Nabi. Maka orang-orang agak heran karena melihat zahirnya luar biasa. Maka ada seorang sahabat sengaja diinteni, dirandosi, diwasno, ya, sambil berperang, tapi terus diintai. Sampai suatu ketika orang ini terkena serangan musuh, terluka parah, cukup parah, bahkan bisa dikatakan sangat parah. Dan sahabat tadi mengetahui ini lukanya ini menyakitkan, benar-benar menyakitkan. Wong nek gak duwe iman iki wis pegel urip pisan. Saking sakit karena dia mengetahui, karena dia juga seorang prajurit, tahu lah luka-luka perang tahu. Dan ini luka yang sangat menyakitkan. Maka ternyata akhirnya orang yang luar biasa tadi bersender karena ada luka tadi, bersender di sebuah batu. Kemudian dia tegakkan pedangnya, dia tancapkan tubuhnya ke pedangnya sendiri. Bunuh diri. Maka sahabat tadi mengatakan shadaqallahu wa rasuluh. Sungguh benar Allah dan Rasulnya. Ya, kita manusia itu cuma menghukumi secara zahir, tapi ingat, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mengetahui terhadap orang yang mendapatkan hidayah. Kita cuma menghukumi secara zahir. Maka beliau menyampaikan, wassalatu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Dan salawat semoga tercurahkan kepada penghulu kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin, pemimpin para rasul, wa ala alihil abrari thayyibin, dan atas keluarga beliau yang baik dan juga ya luar biasa, at-tahirin yang suci, yang disucikan, ya, wa sahbihi ajmain, dan para sahabatnya yang seluruhnya, wasallim wa adzim ila yaumiddin, dan berikan keselamatan pada mereka ya Allah, dan berikan kedudukan mereka yang agung dan mulia ya Allah ila yaumiddin, hingga hari kiamat. Ya, maka ini muqaddimah yang beliau sampaikan kepada kita, mengingatkan hakikat kita sebagai manusia itu apa. Kita ada ketika kita muncul di dunia ini, kita kan
Aslinya kan nggak ada. Aslinya kan kita bukan siapa-siapa. Ya bukan apa-apa. Kita nggak ada aslinya. Tiba-tiba kok ada di dunia ini. Apakah kita dulu minta? Tidak. Terus kenapa kok tiba-tiba ada? Kenapa? Pertanyaan besar. Tapi sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Imam Ghazali. Tujuan besar kita ibadah. Maka semua aktivitas di dunia ini harusnya melancarkan ibadah kita, bukan malah menghalangi. Baik. Maka kemudian beliau memberikan nasihat. Qala, "I'lamu ikhwani, ketahuilah saudara-saudaraku, as'adakumullah, semoga Allah memberikan kebahagiaan pada kalian, wa iyana, dan juga kepada kami, bimardhatihi, dengan keridhaan oleh Allah." Ya, tadi yang saya sampaikan. Kita hidup ini di antara perkara yang paling kita butuhkan adalah ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalau kita hidup ternyata kita nggak dapat ridhonya Allah. Maka beliau mendoakan kepada kita semua, termasuk yang membaca kitab ini, meskipun Imam Ghazali sampun sedo, tapi kita membaca kitabnya, kita juga masuk yang didoakan oleh Imam Ghazali. Semoga kita mendapatkan ridho Allah sehingga kita bergembira dengannya. Kata Imam Ghazali, annal ibadata thamaratul ilmi. Sesungguhnya ibadah niku buah daripada ilmu. Ibadah itu adalah buah daripada ilmu. Ngaji semacam ini salah satu sarana, bukan tujuan. Bukan tujuan. Kita membaca kitab, menghatamkan kitab, untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, ini adalah sarana untuk menuju satu tujuan. Apa tujuannya? Saged ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyampaikan, ibadah itu adalah buah dari ilmu. Maka ilmu yang benar melahirkan ibadah yang benar. Ilmu yang salah, maka pasti ada problem dalam ubudiyahnya dumateng Allah. Baik dari sisi ubudiyah yang terlihat atau ubudiyah hatinya. Atau ubudiyah hatinya. Bayangkan Imam Ghazali mawon ya, sempat merasa dan mengetahui, bukan cuma merasa, sempat mengetahui ternyata dirinya ini enggak benar selama ini. Sampai akhirnya beliau uzlah 10 tahun. Menjauhi apa? Menjauhi ketenaran, menjauhi semuanya. Ya. Beliau orang paling berilmu di zamannya masalah fikih dan masalah-masalah lain. Maka kata beliau, ibadah itu adalah buah dari ilmu. Wa faidatul umri, dan faedah dari umur kita. Faedah dari umur kita. Wa hasilul abdi, dan apa yang didapatkan oleh seorang hamba. Jadi beliau bahasakan orang yang dia habis umur, terus dia nggak pernah ibadah atau nggak ada ibadah, itu seperti umurnya habis sia-sia. Habis sia-sia. Ya. Seorang hamba, meskipun dia mendapatkan dunia, tapi nggak pernah ibadah, itu sia-sia, nggak ada faedahnya. Maka kata beliau, ibadah ini adalah buah dari ilmu, faedah dari umur, apa yang didapatkan oleh seorang hamba yang sejati, yang sebenarnya, wa bi ta'atul auliya, dan bekal orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah, para wali-wali Allah, menjadi kekasih Allah. Kalau kita ingin menjadi hamba yang dicintai Allah, dikasihi Allah, bekalnya apa? Ibadah kepada Allah. Memperbaiki ibadah secara zahir dan secara batin. Wa tariqul aqwiya, dan jalannya orang-orang yang kuat. Beliau bahasakan orang yang bisa melakukan ini itu orang kuat. Kenapa? Ibadah itu sejatinya berat. Tidak semua orang bisa mudah untuk melakukan ibadah. Ibadah itu berat. Maka ibadah ini jalannya orang-orang kuat saja. Orang yang nggak kuat akan terputus tengah jalan. Wa qismatul a'izzati, dan dia adalah pembagian dari Allah bagi orang-orang yang mulia. Wa maqsadu dzawil himmati, dan tujuan dari orang yang memiliki himmah, memiliki cita-cita yang luhur, cita-cita yang tinggi. Dan cita-cita yang paling tinggi adalah dapat ridhonya Allah. Itu cita-cita paling tinggi. Cita-cita ujung dari semua cita-cita. Kita di dunia banyak cita-cita. Enten sing kepengin ndeyom api, sepeda api, motor api, dan seterusnya. Ingin punya harta, punya anak,
punya istri, dan seterusnya. Banyak cita-cita kita. Tapi ada cita-cita yang tertinggi. Apa itu? Dapat ridha Allah. Maka kata beliau, wa maqsadu dzawil himmah, dan dia adalah tujuan dari orang yang punya cita-cita tertinggi, yaitu dapat ridha Allah. Wa syiarul kiram, dan ibadah adalah syiarnya orang-orang mulia. Wa hirfatur rijal, dan dia adalah perbuatan para lelaki. Maksudnya apa? Perbuatan orang-orang yang hebat. Jadi orang yang hebat itu, ya, makanya Nabi SAW menyampaikan, ya, laisa syadidu bidarb, ya, bukan orang yang kuat itu, laisa syadidu bisyar'ah, bukan orang yang kuat itu adalah orang yang kalau gulat mesti menang. Tanding MMA gak tahu kalah. Apakah itu kuat? Kata Nabi, enggak itu. Ukuran kuat enggak cuma itu. Itu kuat fisik, iya, kuat fisik bagus. Wa innama syadidu man malaka nafsahu indal ghadab. Orang kuat yang benar-benar kuat itu bisa mengontrol diri ketika dia di puncak kemarahan. Kenapa? Kata Nabi, kok kenapa orang ini kuat? Karena dia sudah bisa mengalahkan dirinya sendiri. Mengalahkan orang lain mudah, tapi hanya sedikit orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Maka orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri, itulah lelaki sejati. Itu yang dibahasakan dengan bahasa hirfatur rijal, perbuatannya para lelaki. Ibadah. Karena ketika orang ibadah, dia bisa mengalahkan nafsunya sendiri, dia mengalahkan dirinya sendiri. Waqtiyaru ulil absar, dan pilihan bagi orang-orang yang memiliki pandangan. Pandangan maksudnya apa? Pandangan yang jauh ke depan, bukan hanya pandangan-pandangan di dunia, bukan pandangan di dunia, bukan pandangan kehidupan kita di dunia ini saja, tidak. Pandangan sampai nanti di akhirat. Wahiyya sabilu sa'adah, dan ibadah ini adalah jalan kebahagiaan. Ibadah ini jalan kebahagiaan. Kita mau cari bahagia. Ada orang yang mencari bahagia, ya mohon maaf, di tempat-tempat hiburan malam. Cari kebahagiaan dengan perempuan. Ada yang cari kebahagiaan dengan miras. Ada cari kebahagiaan dengan narkoba. Kenapa mereka cari perempuan? Kenapa mereka cari miras? Kenapa cari narkoba? Kenapa cari hal-hal yang kesenangan-kesenangan dunia? Mereka ingin dapat kesenangan. Tapi kita yakini, orang-orang ini, mereka itu senang, tapi bahasanya temporary gitu. Jadi cuma ya ketika itu saja, koyok-koyok senang. Aslinya koyok-koyok. Tapi ketika itu sudah hilang semuanya, hatinya kering, kosong. Dia nggak ada rasa bahagia, nggak ada rasa bahagia. Mau dapat kebahagiaan sejati, ibadah kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ketika orang itu pengen bahagia, dia cukup mendekatkan diri kepada Allah. Ketika di hatinya diisi cuma Allah, kemanapun dia akan bahagia, nggak akan bersedih. Bahkan orang lihat kasihan, kita sendiri nggak kasihan karena kita merasa bahagia. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau pernah dipenjara, dan di penjara beliau menyampaikan, apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku tidak akan berpengaruh kepadaku. Mereka memenjarakanku di sini, sedangkan surgaku ada dalam hati. Jadi fisik saya boleh mereka penjarakan, tapi hati saya nggak bisa dipenjarakan. Dimanapun saya berada, apapun kondisi saya selalu bahagia. Semoga iso ibadah, para pangeran itu pun nikmat. Ya. Wa manhaj al-jannati, dan jalan menuju surga itu adalah ibadah. Dan beliau menukilkan ayat. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampun dawuh, wa ana rabbukum fa'budun. Allah menyampaikan kepada kita, wa ana rabbukum. Dawuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Aku adalah Rabb kalian. Makna Rabb, para ulama menyampaikan Rabb itu maknanya adalah Khaliqul Mudabbirul Ar-Raziku Al-Muhyi wal Mumit. Yang dimaksud dengan Rabb niku artosipun pencipta, pengatur, pemberi rezeki, Al-Malik, pemilik yang menghidupkan, mematikan.
Maka seorang muslim menyadari Rabb kita siapa? Allah. Nah terus cuma sadar gitu saja. Cuma kita meyakini bahwasanya alam semesta termasuk saya itu diciptakan oleh satu satu sosok. Kita nggak mungkin muncul sendiri. Ada satu sosok yang menciptakan semua ini. Cukup sampai situ saja. Terus urip karepe dhewe. Allah melanjutkan, fa'budun. Kalau sudah tahu ada sosok yang menciptakan diri manusia dan juga alam semesta, ya sembahlah sosok itu. Itu adalah Allah. Sembahlah sosok itu adalah Allah. Ya. Kalau misalkan cuma sekedar meyakini bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakan, ya. Terus habis itu melaku sakarpe dhewe. Maka orang-orang ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, ya, bahkan kebanyakan manusia meyakini ada pencipta alam semesta. Tapi mereka enggan hanya beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Tuhan dan beribadah kepada yang lainnya. Maka kalau kita hamba Allah, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada siapapun. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala ngidawuh, inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Ya, nanti di akhirat akan disampaikan. Maka para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, inna hadza, sungguhnya hal ini, apa yang dimaksud dengan hal ini? Yaitu balasan nanti di akhirat. Pokoknya balasan nanti di akhirat ini kana lakum jazaan, sebagai balasan untuk kalian. Wa kana sa'yukum mashkura, dan usaha kalian ketika di dunia dulu diapresiasi oleh Allah, mashkura. Disyukuri, maksudnya diapresiasi. Jadi kalau kita jujur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengapresiasi upaya kita. Dengan syarat kita ibadah jujur, ikhlas kerantan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lainnya. Ya. Karena bisa jadi kalau misalkan niat kita nggak benar, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang terlihat dan yang tersembunyi. Ya, maka jangan salahkan kalau nanti kita di akhirat termasuk ahli neraka, sedangkan di dunia kita dilihat sebagai ahli surga. Kok sakit hati? Makanya Nabi SAW menyampaikan, wa inna hadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira. Dawuhipun Kanjeng Nabi, enten salah setunggal menungso niku nglakoni amalane ahli swarga. Sehingga apa? Seolah-olah jarak antara dia dengan surga sak jangkah. Kayak wong niki mlebu swarga niku mek kareng ngenteni mati tok. Mati wis langsung mlebu swarga. Kayak ngoten, wong donya nguasai ngoten. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ternyata diduli oleh takdirnya. Fayamalu bi amali ahlin nar, dan dia melakukan perbuatan ahli neraka. Fayadkhuluha, dia masuk neraka ternyata. Dalam sebuah riwayat disebutkan fayamalu bi amali ahlil jannati, ya, fima yabdulin nas. Dalam sebuah riwayat melakukan amalan ahli surga di pandangan manusia, tapi hakikatnya hatinya hanya mengharapkan dunia, hanya tidak ada harapannya kepada Allah. Ya. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Sungguhnya ini, yaitu nanti balasan di akhirat, kana lakum jazaan. Ini akan menjadi balasan untuk kalian. Wa kana sa'yukum mashkura, dan usaha kalian dulu di dunia, ibadah yang kita itu memaksa diri kita untuk mau ibadah, berusaha untuk mengalahkan diri kita sendiri untuk tunduk kepada aturan Allah, diapresiasi Allah Subhanahu wa taala, mashkura. Nah, ini ibadah, hakikat ibadah. Ya. Tapi kata beliau selanjutnya beliau jelaskan, adzane jam pinten? Sampun apa? Sampun adzan. Adzan riyen apa ya napa? Oh nggih. Monggo adzan dulu. Mboten kepireng gitu ya.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian setelah beliau menjelaskan bagaimana ibadah ini dan bagaimana kedudukan ibadah ini, maka beliau menyampaikan hakikat jalan menuju ibadah ini, kondisinya bagaimana supaya kita jalan menuju ibadah ini bagaimana kondisinya, apakah mudah, apakah sulit, atau seperti apa. Maka beliau gambarkan kepada kita. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Thumma lalu inna nadharna fiha. Kata beliau, lalu kita melihat ke dalam ibadah itu sendiri. Kalau tadi sudah dijelaskan ibadah itu bagaimana kedudukannya dan seterusnya. Kata Imam Ghazali, kalau kita melihat kepada ibadah itu, wa ta'ammalna tariqaha, dan kita mencoba untuk memperhatikan lebih dalam jalan dalam ibadah itu, jalan menyusuri ubudiyah min mabadi'iha ila maqasidiyah, dari awal kita start mulai ibadah sampai akhir nanti, sampai tujuan ibadah. Yang mana tujuan ibadah itu allatihya, yang mana tujuannya itu adalah amani yusalikiha, adalah cita-cita orang yang melewati jalan ibadah. Maka kata beliau, bagaimana kondisi jalan supaya orang itu
atau jalan dalam ubudiyah kepada Allah. Maka kata beliau, fa idza hiya tariqun wa'run. Ternyata ibadah itu sebuah jalan yang cukup menakutkan. Ini gambarkan beliau. Wasabilun sa'bun. Dia adalah jalan yang sulit. Ibadah itu sulit. Ya, kata siapa ibadah itu mudah? Ibadah sulit. Tidak semua orang bisa digerakkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katsirul aqabat. Ya, yang banyak sekali tanjakan-tanjakan yang menyulitkan. Ya, tanjakan-tanjakan. Godaannya banyak sekali. Ibadah itu godaannya banyak sekali. Ya, syadidatul masyaqqat. Yang sangat kuat kesulitannya. Banyak kesulitan yang dihadapi. Tanjakan yang menyulitkan dan kesulitan-kesulitan lain. Ba'idatul masafat, jauh jaraknya. Ya. Meskipun seolah-olah ya kalau kita dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu kan memang ya jaraknya tidak. Hidup kita itu pendek gitu. Hidup kita pendek. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya hidup kita itu pendek. Ya. Kalau kita ukur umur kita dengan umur yang ada dalam kuburan, itu masih lama umur orang yang sedang dalam kuburan. Masih lama umur yang orang ada dalam kuburan. Hidup kita sebenarnya pendek. Tapi karena itu tadi, karena jalan ibadah ketika orang itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, karena banyak hal yang tidak dia senangi, terasa panjang. Terasa panjang, terasa berat, terasa melelahkan. Ya. Padahal kayak gini, misalkan kita sedang menyaksikan suatu hal yang sangat kita senangi. Ya, menyaksikan satu hal yang sangat kita senangi. Atau melakukan hal yang menjadi hobi kita, kan mboten kroso nih. Ya. Mancing jam itu molo-molo ada lohor, kan enggak kroso lho, selohor pisan. Iya. Atau misalkan melakukan aktivitas yang lain yang jadi hobinya nggak kerasa loh, ternyata sudah 3 jam 4 jam nggak kerasa. Itu kalau kita seneng. Tapi masalahnya ibadah itu nggak semacam itu, nggak semudah itu. Jadi orang seneng ibadah nggak semudah itu. Banyak orang itu berat ibadah sehingga apa, terasa sangat lama. Ba'idatul masafat kata beliau, jaraknya jauh. Azimatul afat, sangat besar kerusakannya. Ya. Dalam artian kerusakan ya yang akan menghalangi kita. Banyak berbagai kerusakan luar biasa siap untuk menghalang kita, menghadang kita. Katsiratul awaiki wal mawani', yang banyak hal-hal yang menyibukkan dan juga menghalangi. Ya. Kata kan sering kadang ya. Kata ibadah kok wangel ya. Kata maca Quran kok koyo gak ono waktu koyo ya. Khafiyatul mahaliki wal maqati, yang tersembunyi tempat-tempat yang bisa menghancurkan dan bisa memotong jalannya. Ada jebakan-jebakan yang siap menjatuhkan kita dalam jalan ibadah kepada Allah. Ghaziratul a'da'i wal qutta', yang banyak sekali musuh-musuh dan pembegal di tengah jalan kita menuju Allah itu. Banyak sekali. Ya, yang harta, yang kedudukan, jabatan, wanita, keluarga, dan macam-macam, pekerjaan dan seterusnya. Azizatul asya'i wal atba', yang sedikit orang-orang yang bersamanya dan yang mengikutinya. Wahakadha yajibu antakun. Tapi kata beliau, wah ini kok jalan menuju Allah ini ya kok menakutkan sekali, kok wabot. Tapi kata beliau, wahakadha yajibu antakun, ion cene kudu ngene. Ion cene kudu ngene. Kata beliau, wahakadha yajibu an yakun. Ya memang harusnya seperti itu. Itu sudah lumrah. Orang mau menuju Allah yang mungkin mudah. Ya harusnya seperti ini. Kenapa? Li'annaha tariqul jannah. Karena ibadah ini jalan menuju surga. Fayasiru hadza tasdiqan, maka
hal ini membenarkan, ya, atau hal ini sebagai bukti kebenaran lima qalahu Rasulullah, terhadap apa yang sudah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Beliau menyampaikan apa? Innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bisyahwat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai jiwa manusia, sedangkan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi oleh syahwatnya manusia. Syahwat itu kecondongan jiwa itu. Jadi jiwa kita itu kalau kita ajak ibadah sebenarnya meronta, nggak mau, berot, menjalui moh. Tapi memang seperti itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, tadi hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, ala wa innal jannata hiznun birabwatin. Atau ya, husnun birabwatin, ala wa innan nara sahlun bisahwatin. Ya. Maka kata beliau, ya, kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya, ya, surga itu isinya adalah kesedihan, ya, birabwatin, ya, di tanah yang sebenarnya sangat-sangat subur. Jadi orang perlu bersedih, orang perlu berusaha dan seterusnya. Sedangkan neraka ala wa innan nara sahlun bisahwatin. Ya. Sedangkan, ya, neraka itu mudah di tanah yang memang mudah gitu ya. Ya, surga itu ya tanahnya sulit untuk dilalui, sedangkan apa? Neraka itu tanahnya mudah untuk dilalui. Ya, memang seperti itu jalannya, memang semacam itu. Ya, jadi kalau misalkan dalam masalah ibadah, ya, ada perasaan berat, ya, ada perasaan lelah, ada perasaan capek, ada perasaan ingin putar balik mawon, kita katakan itu adalah kondisi yang memang seharusnya, tapi bukan berarti kita menyerah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, ya, di ayat yang sering dibaca setiap kali khutbah, mungkin khatib selalu mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam kondisi muslim. Artosipun muslim bukan cuma KTP Islam, boten, tapi dalam kondisi orang yang sedang berusaha mendekatkan diri dumateng Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi nasihat untuk kami pribadi dan jamaah sekalian. Wallahu taala alam. Wassallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.